Salam dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 11 April 2026 Sabat. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mahu membaca firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan, alternatif kepada penetapan tarikh bahagian 2. Ayat inti, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila kamu melakukannya kepada yang paling kecil antara saudaraku ini, artinya kamu melakukannya kepadaku. Matius 25 ayat 40. Bagaimana untuk menjadi seorang Adventis yang setia? Itulah persoalannya. Para murid dan Adventis awal, serta ramai pada waktu kita juga, ingin menghabiskan masa menunggu mereka dalam keterujaan emosi. Namun, Yesus berusaha mengarahkan perhatian mereka kepada bidang yang lebih serius, yaitu hidup sebagai seorang Kristen dalam kehidupan harian. Semalam kita mengakhiri dengan perumpamaan tentang domba dan kambing dalam Matius 25 ayat 31 hingga 46. Ellen White memahami maksud Yesus apabila beliau menulis, demikianlah Kristus di Bukit Zaitun, menggambarkan kepada murid-muridnya suasana hari penghakiman yang besar. Dan dia menyatakan bahwa keputusan penghakiman itu bergantung kepada satu perkara. Apabila bangsa-bangsa dikumpulkan di hadapannya, hanya akan ada dua golongan, dan nasib kekal mereka akan ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan atau abaikan untuk dilakukan baginya dalam diri orang miskin dan yang menderita. Mereka yang dipuji oleh Kristus dalam penghakiman mungkin hanya mengetahui sedikit tentang teologi, tetapi mereka telah memelihara prinsip-prinsipnya. Melalui pengaruh Roh Ilahi, mereka telah menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling mereka. Malah di kalangan orang kafir, terdapat mereka yang memelihara semangat kebaikan. Sebelum perkataan kehidupan sampai ke telinga mereka, mereka telah bersahabat dengan para mubalik, bahkan melayani mereka dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Di kalangan orang kafir, terdapat mereka yang menyembah Tuhan tanpa pengetahuan. Mereka yang tidak pernah menerima cahaya melalui perantaraan manusia. Namun, mereka tidak akan binasa. Walaupun tidak mengetahui hukum Tuhan yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya, berbicara kepada mereka melalui alam, dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum itu. Perbuatan mereka menjadi bukti bahwa Roh Kudus telah menyentuh hati mereka dan mereka diakui sebagai anak-anak Tuhan. Adakah Roh Kudus telah menyentuh hati saya? Di manakah fokus saya sebagai seorang Adventis? Adakah ia tertumpu kepada keterujaan terhadap pengkhotbah terkini yang meyakinkan gereja tentang kedekatan kedatangan Kristus? Atau adakah ia tertumpu kepada tugas masa kini sementara kita menantikan peristiwa itu? Saya harus mengakui bahwa keterujaan secara definisi lebih memikat. Namun, tugas masa kini lebih mencerminkan kehidupan Kristen yang sejati. Seorang Adventis sejati, menurut Yesus, bukanlah mereka yang hanya memikirkan betapa dekatnya kedatangan itu, tetapi mereka yang menjalani kehidupan dalam kasih Tuhan sambil berharap, menunggu, dan berjaga-jaga untuk hari yang lebih baik itu.
Hari ini, sahabatku, Yesus menginginkan setiap daripada kita mendedikasikan semula hidup kita untuk menjadi Kristen di dunia ini, sementara kita menantikan dunia yang akan datang. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.